Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathaniel Shalomta dengan NIM 11011811231 dari kelas TT4209 ingin mempresentasikan tentang tugas besar sistem komunikasi optik tentang perencanaan link point-to-point. Yang pertama, untuk peta dan lokasi, perencanaan link point-to-point diambil dari rute Kota Tebing Tinggi ke Kota Medan dengan jarak dua kota tersebut adalah 79 km. Adapun spesifikasi link sistemnya adalah output power atau PS sama dengan 10 MW dikonversi menjadi 10 dBm, lebar spektral 0,5 nanometer, bandwidth distance sama dengan 800 MHz per kilometer, rise time untuk transmitter 35 picosecond diubah menjadi 0,035 nanosecond, untuk receivernya 35 picosecond diubah menjadi 0,035 nanosecond, loss konektornya 0,5 desibel, loss joinnya 0,1 desibel, loss fibernya 0,22 desibel per kilometer, margin sistemnya 5 desibel, receiver sensitivity minus 27 dBm, drum fibernya 4 km, dispersi materialnya 0,03 nanosecond per nanometer dikali kilometer, Q-nya sama dengan 1, dan jenis materialnya adalah step index single mode fiber. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang link power budget atau LPB. Perhitungan power link budget bertujuan untuk menghitung anggaran daya yang diperlukan pada receiver sehingga level daya terima tidak kurang dari sensitivitas minimum. Nah, link power budget terpenuhi jika PRX besar dari atau sama dengan sensitivitas penerima. Adapun rumus yang kita gunakan pada perhitungan link power budget adalah PR atau power receiver sama dengan optical power dikurang total loss atau AT, di mana nilai total loss-nya bisa kita cari menggunakan 2 kali AC atau 2 kali konektor loss ditambah N kali alpha SP atau loss splice, di mana N-nya itu adalah L per Haspel ditambah AF, AF-nya itu adalah fiber loss dikali L jarak yang ditempuh sesuai dengan rute yang kita pilih tadi, yaitu 79 km ditambah MS atau margin system. Nah, untuk perhitungan LPB dengan menggunakan rumus tadi, perhitungan menggunakan rumus digunakan apabila kita menghitung secara manual. Namun di sini kita menggunakan Jupyter dengan runningannya menggunakan Anaconda Prom, didapat output dari perhitungan LPB-nya itu adalah minus 20,68. Nah, di sini nilai PR-nya itu adalah minus 20,68 dBm atau lebih besar dari receive sensitivity. Nah, karena PRS-nya lebih besar dari receive sensitivity-nya, maka desain link sudah bagus karena si PRX-nya lebih besar dari receive sensitivity-nya, di mana nilai PRX-nya tadi sudah kita dapat minus 20,68 dan receive sensitivity-nya adalah minus 25. Oke, selanjutnya kita akan menghitung rise time budget. Rise time budget merupakan metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link serat optik. Metode ini sangat berguna untuk menganalisa sistem transmisi digital. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisa apakah untuk kerja jaringan secara keseluruhan telah tercapai dan mampu memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Pada umumnya, degradasi total transition time dari suatu link memiliki ketentuan, yaitu untuk NRZ kecil dari sama dengan 70% bit period, untuk RZ kecil dari atau sama dengan 35% bit period. Nah, rise time budget terpenuhi jika
rise time system kecil dari degradation transition time. Adapun rumus yang kita gunakan adalah T system sama dengan Tx kuadrat tambah T mod kuadrat tambah T GVD kuadrat tambah T TRX kuadrat dipangkatkan setengah. Nah, untuk penjabarannya lebih lanjut, itu ada TRX kuadrat. Untuk T mod kuadratnya kita ubah bentuknya menjadi 440L pangkat Q per B0 kuadrat ditambah T GVD-nya itu diubah menjadi D kuadrat dikali panjang spektral dikali panjang dari fiber optiknya dikuadratkan ditambah 350 per BRX kuadrat pangkat setengah. Nah, dari perhitungan rise time budgetnya, kita dapatkan T sistemnya itu adalah 43,4501. Oke, setelah itu dari perhitungan rise time budget ini sebenarnya yang mau kita ukur selanjutnya adalah bitrate. Nah, untuk bitrate-nya itu adalah 1 per T system dikali dengan 1000. Nah, dari T system sebelumnya kita dapat T systemnya itu adalah 43,45, maka bitrate-nya itu adalah 1 per 43,45 dikali 1000 didapatkan nilainya adalah 23,0148. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mencari Lmax untuk line coding NRZ dan RZ. Di sini sudah diketahui bahwa rise time transmitternya adalah 35 picosecond, kita ubah menjadi 0,035 nanosecond. Dispersi materialnya adalah 0,03 nanosecond per nanometer kali kilometer. Lebar spektralnya adalah 0,5 nanometer. Bandwidth distance-nya adalah 800 MHz per kilometer. Q-nya sama dengan 1. Bitrate-nya 2488 MB per second. Nah, nilai yang pertama kita cari itu adalah TB. Nilai dari TB itu sama dengan 1 dibagi dengan bitrate, yaitu nilainya adalah 0,4192 nanosecond. Nah, selanjutnya kita akan mencari T system untuk NRZ dan RZ. T system untuk NRZ itu nilainya adalah 0,7 dikali TB, di mana TB-nya tadi adalah 0,40192. Didapat hasilnya adalah 0,28135 nanosecond untuk NRZ. Selanjutnya kita akan mencari T system buat RZ, yaitu 0,35 dikali TB, didapat hasilnya 0,14067 nanosecond. Nah, selanjutnya karena nilai dari T system NRZ dan RZ-nya itu tidak memenuhi syarat, sehingga kita dituntut untuk mencari Lmax agar rise time budgetnya terpenuhi, atau nilai T systemnya itu kecil dari degradation transition time. Nah, oleh karena itu kita mencari Lmax untuk NRZ dan RZ. Adapun rumus untuk yang kita gunakan untuk mencari Lmax NRZ dan RZ itu adalah untuk NRZ itu T system sama dengan akar dari TTX kuadrat tambah T mod kuadrat tambah T GVD kuadrat tambah TRX kuadrat. Nah, di sini nilai T sistemnya tadi kita gunakan dari T sistem yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu 0,28135 nanosecond. Dan T modnya itu kita ubah bentuknya menjadi 440 dikali L per 800, di mana L-nya itu nanti akan menjadi Lmax. Perhitungannya kita hitung sedemikian rupa sehingga didapat 0,25336 itu sama dengan L kuadrat. Untuk nilai L kita dapatkan nilainya adalah 0,50334 km, kita ubah menjadi 0,5 km.
Nah, nilai ini nanti akan menjadi Lmax untuk NRZ. Selanjutnya, untuk RZ, kita cari dengan rumus yang sama. T sistem sama dengan TTX kuadrat ditambah T mod kuadrat ditambah T GVD kuadrat ditambah TRX kuadrat dengan perhitungan yang sama sedemikian rupa sehingga didapat nilai L kuadrat adalah 0,05724 dan L-nya adalah 0,2392 km. Kita ubah menjadi 0,24 km. Oke, selanjutnya dengan Lmax untuk NRZ dan RZ yang sudah kita dapat menentukan line code-nya. Line code untuk tebing tinggi ke kota Medan dengan jarak 79 km. Untuk NRZ line code-nya itu adalah 79 dibagi 0,5 sama dengan 158 segmen link. Dan untuk RZ line code-nya 79 dibagi 0,24 sama dengan 329,167 segmen link. Oke, mungkin sekian presentasi untuk tugas besar sistem komunikasi optik. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga dari presentasi ini dapat memenuhi nilai saya untuk tugas dari sistem komunikasi optik. Terima kasih.